Selamat datang di modul pembelajaran berbasis video tentang logika matematika. Modul ini membahas tentang pentingnya logika matematika sebagai dasar dalam ilmu komputer dan algoritma, membantu dalam memahami pengkodean dan debugging serta berperan dalam AI, kecerdasan buatan, dan mesin learning, pembelajaran mesin. Di samping itu, logika matematika merupakan kunci dalam pengembangan berpikir kritis dan sistematis. Mari tingkatkan keterampilan logika untuk mendukung karir dan kehidupan sehari-hari. Selamat belajar! Materi yang akan dibahas dalam modul ini mencakup logika proposisi, inverse, konvers, dan kontrapositif, proposisi ekivalen, tautologi dan kontradiksi, penalaran deduktif, serta logika predikat. Pengantar logika. Pengertian tentang logika. Logika adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar atau valid atau sahih. Ia fokus pada hubungan antar statement atau proposisi dan bukan pada isi statement. Logika berperan penting dalam berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu matematika, guna membuktikan teorema. Dalam ilmu komputer, berguna apakah sebuah program yang disusun beroperasi semestinya. Logika proposisi. Sebuah proposisi adalah koleksi statement-statement deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, benar atau true, salah atau false, salah satu. Sebuah proposisi bisa terdiri atas sebuah statement sebagai proposisi tunggal atau beberapa statement sebagai proposisi majemuk. Konektor atau penghubung berperan menghubungkan variabel proposisi. Tujuan logika proposisi adalah untuk menganalisa nilai kebenaran proposisi tunggal ataupun majemuk. Berikut ini disampaikan beberapa contoh proposisi dan bukan proposisi. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Benar. Setiap 4 persegi panjang adalah busur sangkar. Salah. 6 adalah bilangan genap. Benar. 20 sama dengan 12 dikurangi 2. Salah. Contoh berikut bukan proposisi. X adalah kurang dari 8. Pukul berapa sekarang? Silahkan meninggalkan tempat ini. Tolong pasangkan jam dinding itu. Beberapa proposisi bisa dihubungkan dengan satu atau lebih konektor menjadi proposisi majemuk. Berikut ini tentang operasi penghubung proposisi yang merupakan subtopik dari logika proposisi, yaitu operator OR, AND, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Terdapat 2 tipe operator OR, yaitu OR inklusif dan OR eksklusif. Operator OR inklusif dijabarkan sebagai berikut. Operator OR dibaca atau inklusif disimbolkan dengan tanda V. Operator OR yang inklusif pada 2 proposisi A dan B disebut disjunction dan ditulis A atau B. Perhatikan tabel kebenaran atau truth table untuk OR inklusif berikut untuk 2 proposisi A dan B beserta hasilnya. Tampak bahwa operator OR inklusif pada 2 proposisi A dan B bernilai salah bila kedua proposisi A dan B bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Contoh operator OR inklusif untuk 2 proposisi A dan B sebagai berikut. Pertama, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Bali, atau statement B, 4 ditambah 5 sama dengan 9 adalah benar.
karena A benar dan B benar. Kedua, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Jawa, atau B, matahari terbit dari timur, adalah benar karena A salah dan B benar. Untuk operator OR eksklusif, bermakna salah satu dijabarkan sebagai berikut. Operator OR eksklusif disimbolkan dengan tanda bintang atau star. Operator OR eksklusif pada dua proposisi A dan B ditulis A star B. Perhatikan tabel kebenaran untuk OR eksklusif berikut. Untuk dua proposisi A dan B beserta hasilnya. Tampak bahwa operator OR eksklusif bernilai benar bila kedua proposisi A dan B memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Selain itu, bernilai salah. Contoh operator OR eksklusif untuk proposisi A dan B sebagai berikut. Pertama, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Bali, atau statement B, 4 ditambah 5 sama dengan 9 adalah salah, karena A benar dan B benar. Kedua, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Jawa, atau statement B, matahari terbit dari timur, adalah benar, karena A salah, B benar. Untuk operator N disimbolkan dengan tanda OR terbalik dan dijabarkan sebagai berikut. Operator N pada dua proposisi A dan B ditulis A, N, B. Perhatikan tabel kebenaran operator N berikut ini. Untuk dua proposisi A dan B beserta hasilnya. Tampak bahwa operator N bernilai benar bila kedua proposisi A dan B bernilai benar. Selain itu, bernilai salah. Contoh operator N untuk dua proposisi A dan B sebagai berikut. Pertama, nilai kebenaran statement A. Denpasar ada di Pulau Bali. Statement B, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Adalah benar, karena A benar dan B benar. Kedua, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Jawa. Statement B, matahari terbit dari timur, adalah salah, karena A salah, B benar. Untuk operator negasi disimbolkan dengan tanda not, berarti bukan atau tidak, dan dijabarkan sebagai berikut. Operator negasi pada proposisi P ditulis not P. Perhatikan tabel kebenaran operator negasi berikut ini. Untuk satu proposisi P, contoh operator negasi untuk sebuah proposisi P sebagai berikut. Pertama, statement P adalah Pertamax tergolong zat cair, dan negasinya Pertamax bukanlah tergolong zat cair. Karena nilai P adalah benar, maka negasi P adalah salah. Kedua, statement P. Asam sulfat aman atau bisa diminum, dan negasinya adalah asam sulfat tidak aman atau bahaya diminum. Karena nilai P adalah salah, maka negasi P adalah benar. Operator implikasi disimbolkan dengan tanda panah dan dijabarkan sebagai berikut. Operator implikasi pada dua proposisi A dan B ditulis A panah B. Perhatikan tabel kebenaran operator panah berikut ini. Untuk dua proposisi A dan B beserta hasilnya.
tampak bahwa operator implikasi bernilai salah bila kedua proposisi A bernilai benar dan B bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Contoh operator implikasi untuk dua proposisi A dan B sebagai berikut. Pertama, nilai kebenaran statement A yaitu buah semangka berasa manis. Statement B, 8 ditambah 2 sama dengan 10 adalah benar karena A benar dan B benar. Kedua, nilai kebenaran statement A yaitu buah semangka berasa manis. Statement B, matahari terbit dari barat adalah salah karena A benar, B salah. Operator biimplikasi disimbolkan dengan tanda panah dua arah dan dijabarkan sebagai berikut. Operator biimplikasi pada dua proposisi A dan B ditulis A panah biarah B. Perhatikan tabel kebenaran operator panah biarah berikut ini. Untuk dua proposisi A dan B beserta hasilnya. Tampak bahwa operator biimplikasi bernilai benar bila kedua proposisi A dan B bernilai sama benar atau sama salah. Selain itu bernilai salah, sebagaimana kebalikan dengan operator OR eksklusif. Contoh operator biimplikasi dengan dua proposisi A dan B sebagai berikut. Pertama, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Bali. Statement B, matahari terbit dari barat adalah salah karena A benar, B salah. Kedua, nilai kebenaran statement A, Denpasar ada di Pulau Jawa. Statement B, 4 tambah 5 sama dengan 10 adalah benar karena A salah, B salah. Operator presidensi atau prioritas operator adalah urutan operator yang dievaluasi lebih dahulu nilai kebenarannya dari kiri ke kanan jika ada dalam sebuah ekspresi atau proposisi majemuk, yaitu operator negasi dan atau implikasi biimplikasi. Sebagaimana operator presidensi pada aljabar, yaitu kali, bagi, tambah, kurang. Dan jika dalam statement atau proposisi majemuk memuat ekspresi dalam kurung, maka harus diselesaikan terlebih dahulu nilainya. Contoh operator presidensi. Jika diketahui proposisi B bernilai benar, Q bernilai benar, dan R bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari ekspresi atau statement berikut. Not T dan Q atau R. Solusinya adalah sebagai berikut. Not B diselesaikan dulu. Jadi not benar hasilnya salah. Kemudian salah dan benar hasilnya salah. Selanjutnya salah atau salah hasilnya salah. Inverse, konvers, dan kontrapositif. Materi berikut tentang inverse, converse, dan kontrapositif. Dalam statement kondisional, jika P maka Q atau P panah Q, P disebut hipotesis dan Q disebut konklusi. Bentuk-bentuk inverse, converse, dan kontrapositif berhubungan dengan implikasi jika P maka Q. Jika P maka Q, bentuk inverse-nya jika bukan P maka bukan Q. Dengan catatan, ada tambahan bukan di masing-masing sebelum proposisi P dan Q. Contoh implikasi. Jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum.
bentuk inverse-nya adalah jika Anda tidak mengerjakan tugas Anda, maka Anda akan dihukum. Tentang converse. Jika P maka Q, bentuk converse-nya adalah jika Q maka P. Dengan catatan, ada pembalikan implikasi, sehingga P digantikan Q dan Q digantikan P. Contoh implikasi, jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum. Bentuk converse-nya adalah jika Anda tidak akan dihukum, maka Anda mengerjakan tugas Anda. Tentang kontrapositif. Jika P maka Q, bentuk kontrapositifnya adalah jika bukan Q, maka bukan P. Dengan catatan, ada pembalikan implikasi dan pemberian kata bukan pada masing-masing proposisi. Contoh implikasi. Jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum. Bentuk kontrapositifnya adalah jika Anda akan dihukum, maka Anda tidak mengerjakan tugas Anda. Proposisi ekivalen. Tentang proposisi ekivalen. Dua statement A dan B dikatakan ekivalen secara logika, dalam kurung A ekivalen dengan B, jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Tabel kebenaran kedua statement A dan B memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh 1. Tunjukkan statement A dan B berikut adalah ekivalen. A sama dengan bukan dalam kurung P atau Q, sementara B sama dengan bukan P dan bukan Q. Dalam penyelesaiannya, gunakan tabel kebenaran dengan P sama dengan benar dan S sama dengan salah. Perhatikan tabel. Terdapat dua kolom atau variabel P dan Q, sehingga ada 4 alternatif pasangan P dan Q, yaitu benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Dalam kurung kolom 1, 2, baris 1 sampai dengan 4. Berikutnya, diselesaikan untuk kolom 3, kolom 4. Kolom 4 sebagai representasi statement A dengan nilai-nilainya. Selanjutnya, diselesaikan kolom 5, 6. Dan terakhir kolom 7 sebagai representasi statement B dengan nilai-nilainya. Berdasar hasil nilai-nilai kolom 4 dan 7, tampak bahwa nilai-nilai kebenarannya sama untuk baris 1 sampai dengan 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa statement A ekivalen dengan statement B. Contoh 2. Serupa dengan contoh 1, tunjukkan statement A dan B berikut adalah ekivalen. Dengan A sama dengan bukan dalam kurung P dan Q, dan B sama dengan dalam kurung bukan P atau bukan Q. Dalam penyelesaiannya, gunakan tabel kebenaran dengan P sama dengan benar dan S sama dengan salah. Perhatikan tabel. Terdapat dua kolom atau variabel P dan Q, sehingga ada 4 alternatif pasangan P dan Q, yaitu benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Kolom 1, kolom 2, baris 1 sampai dengan 4. Berikutnya diselesaikan untuk kolom 3 dan kolom 4. Kolom 4 sebagai representasi statement A dengan nilai-nilainya. Selanjutnya diselesaikan kolom 5 dan 6. Dan terakhir kolom 7 sebagai representasi statement B dengan nilai-nilainya. Berdasar hasil nilai-nilai kolom 4 dan 7, tampak bahwa nilai-nilai kebenarannya sama untuk baris 1 sampai dengan 4.
sehingga dapat dikatakan bahwa statement A ekivalen dengan B. Penjelasan berikut tentang hukum De Morgan. Contoh penunjukan proses ekivalensi dua statement pada contoh 1 dan 2 di atas atau sebelumnya merupakan pembuktian hukum De Morgan, De Morgan's Law. Dari kedua statement tersebut, kesetaraan berlaku baik dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi dan kontradiksi serta kontingensi. Tentang tautologi, sebuah ekspresi atau statement atau proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai variabel proposisi disebut tautologi. Contoh statement berikut beserta proses pembuktiannya untuk P atau bukanlah dalam kurung P dan Q. Diproses lebih dahulu kolom 3 dalam kurung P dan Q, serta kolom 4 bukanlah dalam kurung P dan Q, setelah itu kolom 5, P atau bukanlah dalam kurung P dan Q, yang semua nilai hasilnya untuk semua baris adalah benar. Sehingga tampak bahwa untuk sebuah statement tautologi, sebagaimana contoh di atas, apapun status nilai P benar atau salah dan juga Q benar atau salah, nilainya selalu benar. Sebuah ekspresi atau statement atau proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai variabel proposisi disebut kontradiksi. Contoh statement berikut beserta proses pembuktiannya untuk dalam kurung P dan Q dan bukanlah dalam kurung P atau Q. Diproses lebih dahulu kolom 3 dalam kurung P dan Q dan kemudian kolom 4 dalam kurung P atau Q serta selanjutnya kolom 6 dalam kurung P dan Q dan bukanlah dalam kurung P atau Q yang semua nilai hasilnya untuk semua baris adalah salah, sehingga tampak bahwa untuk sebuah statement kontradiksi, sebagaimana contoh di atas, apapun status nilai P, benar atau salah, dan juga Q, benar atau salah, nilainya selalu salah. Bagaimana sebutan untuk sebuah statement yang tidak termasuk atau tergolong dalam tautologi atau kontradiksi? Untuk hal itu, statement atau proposisi majemuk tersebut disebut kontingensi. Beberapa contoh terapan. 1. Operator OR dalam kurung inklusif tidak disebut. Silakan pilih minuman, air putih atau teh. Dalam kurung asumsi keduanya ada atau benar. Yang ditawari bisa pilih salah satu atau keduanya. Dalam bahasa hukum biasanya dipertegas dengan dan atau. Hari ini hujan atau 12 sama dengan 8 ditambah 4 atau angin tergolong zat padat. Statement bernilai benar. Minimum terdapat satu statement yang benar, yaitu 12 sama dengan 8 ditambah 4. 2. Operator OR eksklusif jika disebut maksudnya salah satu. Kita berjuang ke medan perang, hidup atau mati. Kondisi kedua statement tidak mungkin terjadi, keduanya hanya salah satu meskipun tidak tersebut. Saudara tinggal pilih, bayar biaya kos bulanan atau meninggalkan tempat. Dalam kurung hanya satu pilihan. Mas Amir kekasihku, Mas tinggal pilih aku atau Susi. Yang bertanya tentunya seorang wanita, yang ditanya pria kekasihnya. Dalam hal ini,
Sesuai dengan maksud si penanya, tentunya si pria hanya tinggal ada satu pilihan, tidak bisa keduanya. 3. Operator N. Pagi ini Ali pergi ke Jakarta naik kereta api dan turun di stasiun Gambir. Statement bernilai benar jika sesuai dengan yang tercetak di tiketnya. Ajak mereka pergi, Ali dan Susi. Harus keduanya ikut pergi. Statement bernilai benar. Jika ternyata hanya salah satu, statement bernilai salah atau bohong. 4. Operator implikasi. Jika A maka B. Dari tabel kebenaran, yang perlu diperhatikan adalah jika A benar dan B salah. Maka statement jika A maka B akan bernilai salah, dan selain itu bernilai benar. Statement jika Ali lulus ujian, maka Ali akan traktir makan di restoran. Andaikan Ali lulus ujian, dalam hal ini bernilai benar, apakah Ali akan memenuhi janjinya? Jika tidak, statement tersebut adalah salah atau bohong. Jika iya, statement tersebut adalah benar. 5. Operator biimplikasi. A bila dan hanya bila B. Dari tabel kebenaran, A bila dan hanya bila B bernilai benar jika nilai kebenaran proposisi A dan B sama benar atau sama salah. Hal itu berarti jika A maka B, berlaku juga kebalikannya jika B maka A. Sebagai contoh, Susi ahli memasak bila dan hanya bila ia lulus kursus memasak. Penalaran deduktif. Membahas tentang penalaran deduktif yang memuat materi tentang penalaran deduktif, validitas argumen, aturan inferensi, dan contoh terapan. Pengertian tentang penalaran deduktif. Perhatikan statement-statement berikut. 1. Jika saudara memiliki password, maka saudara dapat melakukan login ke email saudara. Benar. 2. Saudara tidak dapat melakukan login ke email saudara. Benar. 3. Jadi atau karena itu, saudara tidak memiliki password. Proses penarikan kesimpulan berdasar statement 1 dan 2 menjadi statement 3 disebut penalaran deduktif. Tentang validitas argumen. Pandang argumen berikut. P1, P2, P3, P4 sampai dengan Pn disebut hipotesis. Jadi Q disebut konklusi. Argumen dikatakan valid jika nilai kebenaran hipotesis atau premis P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai dengan Pn adalah benar, dan konklusi Q juga harus bernilai benar. Validitas argumen tersebut dalam bentuk atau format, dan bukan konten atau isi. Beberapa aturan inferensi beserta contohnya. Pertama, tentang adisi. Diketahui statement P, Rudy belajar dengan tekun. Benar. Adisi digunakan untuk menurunkan P atau Q. Benar. Adisi, Rudy belajar dengan tekun atau ia pelajar SMK 4 Surabaya. Statement adisi ini benar, mengingat statement Q, yaitu Rudy adalah pelajar SMK 4 Surabaya, tidak peduli benar atau salah. Dalam statement majemuk yang memuat operator atau, cukup minimal satu statement yang benar. Kedua, tentang simplifikasi. Diketahui P dan Q adalah benar.
Simplifikasi digunakan untuk menurunkan P adalah benar. Rudi belajar dengan tekun dan ia pelajar SMA 1 Solo. Benar. Simplifikasi, Rudi belajar dengan tekun. Benar. Mengingat statement majemuk yang memuat operator dan, semua statement harus benar, sehingga jika diambil salah satu statement P atau Q, tetap benar. Ketiga, tentang konjungsi. Diketahui P, Dono hari ini pergi ke Bandung. Benar. Q, Dono membawa uang 1 juta rupiah. Benar. Konjungsi digunakan untuk menurunkan P dan Q adalah benar. Konjungsi, Dono hari ini pergi ke Bandung dan ia membawa uang 1 juta rupiah. Benar. Di sini ingat ciri operator dan. Keempat, tentang modus ponen. Diketahui implikasi jika P maka Q. Jika Adi belajar bahasa komputer, maka ia akan menjadi programmer. Benar. P. Adi belajar bahasa komputer. Benar. Modus ponen digunakan untuk menurunkan Q. Benar. Modus ponen, Adi akan menjadi programmer. Benar. Mengingat implikasi, jika P maka Q, hanya salah bila P benar dan Q salah. Kelima, tentang modus tolen. Diketahui implikasi jika P maka Q. Jika Adi belajar bahasa komputer, maka ia akan menjadi programmer. Benar. Bukan Q. Adi tidak akan menjadi programmer. Benar. Modus tolen digunakan untuk menurunkan bukan P. Benar. Modus tolen, Adi tidak belajar bahasa komputer. Benar. Mengingat premis 1 benar, premis 2 bukan Q benar, maka Q salah. Jika Q salah dari premis 1, maka P salah. Jadi, bukan P benar. Keenam, tentang silogisme disjungsi. Diketahui P atau Q. Dina seorang dokter atau ia seorang apoteker. Benar. Bukan P. Dina bukan seorang dokter. Benar. Silogisme disjungsi digunakan untuk menurunkan Q. Benar. Silogisme disjungsi, Dina seorang apoteker. Benar. Ingat ciri operator atau minimal satu statement yang benar. Ketujuh, tentang silogisme hipotetis. Diketahui implikasi jika P maka Q. Jika hari hujan, maka Budi tidak masuk sekolah. Benar. Implikasi jika Q maka R. Jika Budi tidak masuk sekolah, maka ia akan bantu ibu di rumah. Benar. Silogisme hipotetis digunakan untuk menurunkan implikasi jika P maka R. Benar. Silogisme hipotetis, jika hari hujan, maka Budi akan bantu ibu di rumah. Ingat sifat implikasi. Dari premis 1 diperoleh Q benar. Sehingga untuk premis 2, Q benar dan R harus benar, maka statement konklusi jika P maka R benar. Kedelapan, tentang contoh terapan. Pertanyaan berikut. Simpulkan argumen berikut dan tentukan validitasnya. Premis atau hipotesis 1. Jika Amir berusaha keras dan berbakat, maka Amir akan menjadi pilot. Benar. Premis atau hipotesis 2. Jika Amir menjadi pilot, maka Amir akan bahagia. Benar. Statement konklusi 3. Karena itu, jika Amir tidak bahagia, maka Amir tidak berusaha keras atau Amir tidak berbakat. Apakah itu benar? Langkah-langkah solusi. Berdasar pertanyaan.
Nomor urut 5, berdasar premis 1 dan 2 diperoleh kolom 2 sebagai simbol logikanya dengan menggunakan aturan silogisme hipotetis. Nomor urut 6 diperoleh hasil kontrapositif yang ekivalen dari statement pada langkah sebelumnya. Nomor urut 5. Sesuai catatan materi logika 1B tentang kontrapositif yang nilainya ekivalen dengan statement implikasi. Nomor urut 7. Berdasar hasil sebelumnya nomor urut 6 pada kolom 2 dengan menggunakan ekivalensi dari hukum De Morgan diperoleh hasil statement logika sebagaimana kolom 2 pada nomor urut 7. Statement tersebut sama dengan kolom 2 pada nomor urut 3. Karenanya dapat disimpulkan bahwa statement konklusi yang diambil pada nomor urut 3 berdasar premis 1 nomor urut 1 dan premis 2 nomor urut 2 adalah benar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa argumen tersebut valid. Ke-9. Tentang contoh terapan 2. Pertanyaan berikut. Simpulkan argumen berikut dan tentukan validitasnya. Premis atau hipotesis 1. Jika Mita bisa bernyanyi atau Rido bisa bermain, maka saya akan beli compact disc. Benar. Premis atau hipotesis 2. Mita bisa bernyanyi. Benar. Premis atau hipotesis 3. Saya akan beli compact disc player. Benar. Statement konklusi 4. Karena itu, saya akan beli compact disc dan compact disc player. Apakah itu benar? Langkah-langkah solusi. Berdasar pertanyaan. Nomor urut 5. Berdasar premis 2 dan adisi proposisi Q diperoleh kolom 2 sebagai simbol logikanya dengan menggunakan aturan adisi. Di sini Q bisa benar atau salah. Nomor urut 6. Berdasar premis 1 dan hasil sebelumnya nomor urut 5 diperoleh hasil statement sebagaimana kolom 2 dengan menggunakan aturan modus ponens. Nomor urut 7. Berdasar premis 3 dan hasil sebelumnya nomor urut 6 diperoleh hasil statement sebagaimana kolom 2 dengan menggunakan aturan konjungsi. S dan R sama benar. Hasil tersebut sama dengan kolom 2 pada nomor urut 4. Karenanya dapat disimpulkan bahwa statement konklusi yang diambil pada nomor urut 4 berdasar premis 1, 2, dan 3 adalah benar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa argumen tersebut valid. Logika predikat. Video saat ini membahas tentang logika predikat yang meliputi memahami tentang predikat, quantifier universal, quantifier eksistensial, hukum De Morgan, dan contoh terapan. Memahami predikat. Predikat adalah fungsi proposisi berhubungan dengan satu atau lebih variabel. Proposisi adalah statement yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Statement P. X adalah bilangan genap. Apakah P sebagai proposisi? P bukanlah proposisi, mengingat nilai kebenarannya belum jelas, bisa benar atau salah. Nilai kebenaran P tergantung pada nilai X. Jika nilai X sama dengan 5, maka P bernilai salah. Dan jika X sama dengan 4,
maka P bernilai benar. P atau Px merupakan sebuah statement yang melibatkan variabel X dan himpunan D atau semesta pembicaraan dari P. P dalam hal ini sebagai sebuah fungsi proposisi atau predikat jika setiap X dalam D, Px adalah sebuah proposisi. Variabel predikat dikuantifikasi oleh dua quantifier, yaitu universal dan eksistensial. Contoh predikat. Andaikan statement Px, X lebih besar 10, dan D himpunan bilangan gasal. Tentukan nilai kebenaran dari P15, P-5, dan P5. Jawab. Px sebagai sebuah fungsi proposisi atau predikat dengan domain D. Dengan demikian, Px adalah sebuah proposisi untuk setiap X dalam D. Px bisa bernilai benar atau salah. Nilai kebenaran P15 sama dengan 15 lebih besar 10 adalah benar. P-5 sama dengan minus 5 lebih besar 10 adalah salah. P5 sama dengan 5 lebih besar 10 adalah salah. Quantifier universal disimbolkan dengan setiap X Px dibaca setiap X Px. P sebagai fungsi proposisi atau predikat dengan domain semesta pembicaraan D. Simbol setiap bisa dibaca setiap, sembarang, semua. Validitas quantifier universal, statement setiap X Px bernilai benar jika Px bernilai benar untuk setiap X dalam D. Validitas quantifier universal untuk statement setiap X Px bernilai salah jika Px bernilai salah untuk paling sedikit 1X dalam D. Contoh quantifier universal. 1. Tunjukkan bahwa statement berikut setiap X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 dengan X dalam D himpunan bilangan real bernilai benar. Solusi. Dapat ditunjukkan bahwa statement tersebut bernilai benar untuk setiap bilangan real dengan mengujinya. A. Untuk X lebih kecil 0, misal X sama dengan minus 3, maka X kuadrat dalam kurung minus 3 kuadrat adalah 9 lebih besar 0. Benar. B. Untuk X sama dengan 0, maka dalam kurung 0 kuadrat sama dengan 0 adalah 0. Benar. C. Untuk X lebih besar 0, misal X sama dengan 3, maka X kuadrat dalam kurung 3 kuadrat sama dengan 9 adalah lebih besar 0. Adalah benar. Contoh quantifier universal kedua. Andaikan Px menyatakan statement X adalah seorang dokter dan Qx menyatakan statement X memiliki sebuah avanza, ubahlah dalam bentuk simbolis. Semua dokter memiliki avanza. Solusi. Setiap X dalam kurung jika Px maka Qx. Quantifier eksistensial disimbolkan dengan terdapat X Px, dibaca terdapat X Px. P sebagai fungsi proposisi atau predikat dengan domain semesta pembicaraan D. Simbol terdapat dibaca terdapat, ada, beberapa, paling sedikit, 1. Validitas statement terdapat X Px bernilai benar jika Px bernilai benar untuk paling sedikit 1X dalam D.
Validitas statement terdapat X PX bernilai salah jika PX bernilai salah untuk setiap X dalam D. Contoh quantifier eksistensial. 1. Tunjukkan bahwa statement berikut terdapat X dalam kurung X lebih kecil 5 dengan X dalam D himpunan bilangan bulat positif bernilai benar. Solusi. Dapat ditunjukkan bahwa statement tersebut bernilai benar jika dapat ditemukan minimal satu bilangan bulat positif yang lebih kecil 5, yaitu X sama dengan 3. Contoh quantifier eksistensial kedua. Andaikan PX menyatakan statement X adalah seorang dokter dan QX menyatakan statement X memiliki sebuah Avanza, ubahlah dalam bentuk simbolis. Beberapa dokter memiliki sebuah Avanza. Solusi. Terdapat X dalam kurung PX dan QX. Hukum De Morgan memberikan deskripsi tentang hubungan antara quantifier universal dengan quantifier eksistensial. Formula. Pertama, tidaklah setiap X PX ekivalen dengan terdapat X bukanlah PX. B. Tidaklah terdapat X PX ekivalen dengan setiap X bukan PX. Negasi. Dalam statement positif, sembarang, semua, masing-masing, setiap bermakna sama. Dalam statement negatif, situasinya berubah. Tidaklah semua X berlaku PX, tidaklah masing-masing X berlaku PX, tidaklah setiap X berlaku PX, tidaklah sembarang X berlaku PX, tiada X berlaku PX bermakna sama dengan beberapa X bukanlah PX. Contoh terapan 1. Perhatikan statement berikut. Setiap X dalam kurung X kuadrat minus 4 lebih besar 0 dengan X dalam D himpunan bilangan real. Tentukan nilai kebenaran statement quantifier tersebut. Jawab. X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar X yaitu X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan 2. Berdasar nilai X tersebut, yaitu X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan 2, terdapat nilai X yang menyebabkan statement tidak berlaku untuk semua X. Sehingga dapat dikatakan bahwa statement tersebut salah. Contoh terapan 2. Andaikan PX menyatakan statement X adalah seorang atlet profesional dan QX menyatakan X bermain tenis meja. D adalah himpunan semua orang. Nyatakan predikat atau fungsi proposisi setiap X dalam kurung jika PX maka QX dalam kata-kata atau kalimat dan selanjutnya tentukan nilai kebenarannya. Jawab. Setiap atlet profesional bermain tenis meja. Benar. Contoh terapan 3. Perhatikan statement berikut. Terdapat X dalam kurung X sama dengan X plus 5 dengan X dalam D. Himpunan bilangan bulat positif. Tentukan nilai kebenaran statement quantifier tersebut. Jawab. Dari statement X sama dengan X plus 5 dengan X himpunan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka 1 sama dengan 1 plus 5 adalah salah. 2 sama dengan 2 plus 5 adalah salah. Dan seterusnya bernilai salah. Sehingga tidak ditemukan nilai X sama dengan X plus 5. Maka dapat dinyatakan bahwa statement tersebut bernilai salah. Contoh terapan 4.
Andaikan PX menyatakan statement X adalah seorang atlet profesional dan QX menyatakan statement X bermain tenis meja. D adalah himpunan semua orang. Nyatakan predikat atau fungsi proposisi terdapat X dalam kurung PX atau QX dalam kata-kata atau kalimat, dan selanjutnya tentukan nilai kebenarannya. Jawab, beberapa orang adalah atlet profesional atau pemain tenis meja. Benar. Contoh terapan 5. Nyatakan statement berikut secara simbolis. Ada burung yang tidak dapat terbang di himpunan burung. Kemudian negasikan hasilnya dan nyatakan dalam sebuah kalimat. Jawab, PX fungsi proposisi dengan X bisa terbang, maka terdapat X bukanlah PX. Negasinya bukanlah terdapat X bukan PX. Setara setiap X tidaklah PX atau setiap X PX, sehingga dapat dikatakan semua burung bisa terbang. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Maaf, jangan lupa like, share dan subscribe.